Halo pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Patricia Andreas dalam program yang akan membahas berbagai macam inspirasi dan juga motivasi bersama para inspirator yang handal dan juga profesional. Inilah Inspiracast, inspirasi tanpa batas. 30 menit ke depan kita akan membahas banyak sekali motivasi dan juga inspirasi yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Di episode kali ini pemirsa kita akan membahas tentang drama pergantian karyawan. Nah, sudah hadir seorang corporate trainer yang profesional pastinya. Inilah Coach Andrew. Halo Hai Patrice. Coach Andrew. Hai, Apa kabar Coach? Baik. Baik ya, sehat Coach ya. Sehat. Oke, di topik kali ini Coach kita akan membahas tentang drama nih, drama pergantian Drakor ya. karyawan. Ya, fenomenal ini ya. Iya. Coach, sebelum kita membahas tentang topik hari ini Coach, menarik bagi saya seorang corporate trainer yang sudah hadir hari ini, sebenarnya kesibukannya apa aja sih Coach? Saya kesibukannya pastinya menyelenggarakan training di bidang misalnya leadership, communication skills, sales untuk perusahaan-perusahaan, Patrice. Gitu. Bermula dari kapan itu Coach? Nah, kebetulan perusahaan saya dari 10 tahun yang lalu. Nah, sebelumnya latar belakang karir saya di bidang consulting dan sebagai praktisi di EY sebagai HR consultant, Ernst & Young dan Deloitte sebagai management consultant, dan kemudian di Shell sebagai corporate finance gitu. Jam terbangnya udah terbang tinggi Udah, ini ya enggak Coach lah, ya. masih perlu belajar. Terima kasih ya Coach Andrew sudah hadir. Pasti akan memberikan inspirasi yang menarik, di mana topik kita juga menarik Coach tentang yang tadi kita katakan bahwa adanya drama pergantian karyawan. Betul. Coach, saya mau bertanya nih, di awal seperti yang kita ketahui Coach, fenomena yang terjadi banyak sekali seliwiran ya di televisi, di media sosial. Sulitnya mencari pekerjaan sehingga saya sampai lihat sampai desak-desakan, dorong-dorongan, hingga sampai ada yang pingsan pada saat melamar pekerjaan. Tanggapan Coach tentang fenomena tersebut gimana Coach? Nah, itu mungkin itu terjadi ketika ada mismatch atau ketidakcocokan antara skill yang ditawarkan oleh pelamar pekerjaan, orang-orang yang mencari kerja, dengan skill yang actually dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, itu memang butuh usaha dari kedua belah pihak untuk bisa menyamakan itu. Dari pihak pencari kerja juga perlu untuk meningkatkan skillnya supaya bisa memenuhi kebutuhan atau persyaratan dari pencari dari perusahaan, dari lowongan kerja yang dari diberikan ya, luar biasa Coach, karena saya melihat wah sesulit itu ya sekarang ya. Bener. Coach ya, untuk mencari pekerjaan yang sesuai. Lalu sebenarnya drama pergantian karyawan yang seperti apa sih yang Coach maksud di topik hari ini Coach? Jadi topik hari ini kita bahas drama pergantian karyawan dalam arti drama yang ditimbulkan akibat karyawan resign. Nah, jadi semua orang pada panik, oh gimana ini ngerjainnya, terus penggantinya siapa. Itu masuk ke dalam ranah topik employee retention atau retensi karyawan. Seberapa perusahaan itu stay atau tinggal kerja di satu perusahaan gitu. Jadi bagaimana yang seharusnya dilakukan Coach agar tidak terjadi yang namanya pergantian karyawan itu Coach? Nah, satu poin yang penting adalah ketika perusahaan itu biasanya fokus kepada gaji gitu. Itu memang bagus dan itu faktor yang sangat penting pastinya kan, cuan gitu, yang membuat karyawan betah atau bertahan kerja di satu perusahaan. Tapi seringkali perusahaan-perusahaan melupakan faktor-faktor yang lainnya. Nah, itu yang penting gitu. Nah, itu yang menarik. Faktor apa sih Coach? Sebenarnya faktor-faktor kayaknya banyak banget faktor. Apa aja Coach? Nah, faktor yang paling penting adalah apresiasi gitu. Jadi dari manajer atau atasan langsung apakah mengapresiasi, menghormati gitu kan, memberikan feedback kepada karyawan. Jadi dan memberikan memberikan apresiasi berupa apa contohnya Coach? Jadi misalnya bisa berupa apresiasi verbal, misalnya terima kasih ya, good job kamu udah melakukan ini. Tapi tulus dan faktual. Jadi bukan dia jelek kerjanya terus kita bilang oh bagus enggak gitu. Tapi yang sejujurnya, dan juga apresiasi misalnya recognition atau pengakuan, oh ini employee of the month, itu karyawan terbaik bulan ini siapa gitu misalnya. Jadi merasa bangga. Biasanya kan beberapa perusahaan ya kan melakukan seperti itu ya Coach ya, ditempel fotonya kan. Terus prestasinya apa saja gitu ya Coach ya. Itu salah satunya ya Coach ya. Selain itu apa lagi Coach? Jadi misalnya memberikan hadiah kecil sifatnya, misalnya corporate gift atau merchandise gitu, bisa mendapatkan
hal-hal yang misalnya mug atau payung atau hadiah souvenir gitu. Itu kan hal-hal yang simple namun berdampak. Wah, saya merasa Berkesan diperhatikan ya. nih, dipedulikan oleh perusahaan gitu. Oke, faktor-faktor lainnya coach selain kita harus memberikan apresiasi tersebut, apakah ada faktor lainnya coach? Oh, pastinya. Jadi ada faktor-faktor sifatnya, misalnya apakah ada pelatihan, apakah ada training di dalam perusahaan itu. Jadi karyawan juga merasa stuck ketika disuruhnya kerja terus saja, tapi saya nggak belajar hal yang baru nih di perusahaan ini gitu kan. Lalu faktor yang terakhir mungkin adalah adanya promosi gitu, pengembangan karir gitu. Jangan sampai saya cuma stuck di posisi ini selama 10 tahun, saya nggak pernah dipromosikan menjadi posisi yang lebih Baik tinggi lagi, gitu, dengan tanggung jawab yang lebih besar lagi, yang lebih menantang untuk saya Berarti di gitu. sini bisa dikatakan bahwa di posisi perusahaan harus memiliki yang namanya jenjang karir dong, coach. Betul. Jenjang karir itu penting bisa sekali untuk mempertahankan retensi si karyawan. ini sendiri ya, coach. Betul. Lalu sebagai POV karyawan, berarti apa yang perlu ditingkatkan untuk bisa mencapai itu, coach, sebagai kinerjanya dia, coach? Nah, jadi yang dari POV karyawan, bagaimana nih supaya saya bisa mencapai posisi itu atau mendapatkan peluang itu jenjang ya, karir ya. jenjang karir itu dipromosi jadi atasan, Ya. adalah pastinya yang bersangkutan perlu cari tahu dulu apa sih persyaratan skill yang harus dimiliki di posisi itu gitu. Jangan sampai dia mau jadi manajer tapi skillnya belum nyampe dan dia nggak mau belajar, bertumbuh, berkembang gitu kan. Nah, itu penting. Membahas tentang retensi ya, Ya. coachnya. Tadi Coach Andrew sudah katakan bahwa Ya, Patrice. retensi itu terkait dalam hal ini pastinya. Ya. Lalu mengapa retensi atau sebaliknya ya, coach ya, penting untuk seorang karyawan itu, coach? Nah, biasanya retensi itu penting bagi perusahaan dan karyawan karena yang pertama adalah yang pasti produktivitas gitu. Jadi ketika karyawan nih udah capek-capek di training, udah ngerti semua SOP, job desk segala macam. Nah, ketika resign, kemudian kan nggak produktif lagi gitu. Karyawan yang baru harus dicari gitu. Waktu yang digunakan untuk merekrut lagi, mentraining ulang lagi karyawan baru itu butuh kan waktu yang butuh waktu banyak, betul, dan jadi buang-buang waktu dan buang-buang uang jadinya Iya, tidak betul. produktif. Jadi gitu. harus sebagai pihak dari POV perusahaan harus memaintain itu ya, memaintain Betul karyawan ya, sekali. coachnya. Dengan cara memberikan apresiasi, terus juga mendengarkan hal-hal, membuka bahasanya kalau biasa kalau di toko-toko atau apa ada kritik dan saran. Betul, Ya buka begitu kritik ya, dan saran, ya. buka kritik dan Iya, saran. benar-benar. Terus sebagai POV karyawan juga nggak boleh atau nggak boleh ya namanya anti kritik ya, coach ya. Betul. Sehingga harus terbuka buat masukan ya harus terbuka ya, coach ya, untuk bisa membuat dia jauh lebih berkembang gitu ya, coach. Betul. Jadi memang perlu dari dua pihak terbuka untuk menerima masukan dan kritik dan saran yang membangun. Oke, coach, menarik sekali, coach. Pertanyaan berikutnya untuk coach Andrew pastinya. Silakan. Bagaimana perusahaan bisa mempertahankan generasi sekarang, coach, di mana kita melihat adanya perbedaan generasi antara milenial dan Gen Z, coach? Betul. Nah, Gen Z ini yang menjadi tantangan ya. Jadi salah satunya adalah karena Gen Z itu sangat melek terhadap teknologi gitu. Nah, jadi perusahaan justru butuh untuk mengikuti perkembangan zaman dan mengizinkan misalnya kerja yang hybrid, jadi bisa WFH dan WFO gitu. Jadi nggak yang tradisional old school lagi semua harus ke kantor tiap hari gitu. Misalnya itu salah satu cara untuk meretensi Gen Z. Lalu ada cara lain adalah memberikan makna atau purpose. Jadi kerja itu nggak cuma cari duit doang, karena Gen Z itu suka idealis, Patrice. Jadi ini kerjaan saya ini apa sih manfaatnya, gunanya apa? Nah, jadi misalnya yang hal-hal praktis bisa dilakukan adalah komunikasikan visi misi perusahaan, tunjukin produk dan jasa kita ini berdampak loh buat komunitas dan masyarakat. Jadi Gen Z itu akan rasa, saya jadi ada tujuan nih gitu, ada makna, ada dampak, ada pengaruh nih saya kerja di sini gitu. Jadi misalnya. harus menjelaskan secara detail. Betul. Jadi karena perbedaan antara generasi pun sangat terkait ya, coach ya. Betul. Oke, baik. Membahas tentang generasi lagi, apakah ada kesulitan tersendiri, coach, menghadapi generasi yang katanya sekarang generasi Z itu atau Z ya ada mental yang seperti stroberi gitu, coach? Iya, betul. Terlihat di luarnya wah cakep, ternyata masih merasakan waduh mental health-nya kena ya. Terus bagaimana, coach? Nah, itu sih yang saya mengalami bahwa ketika Gen Z itu kita perlu sebenarnya udah
bagus gitu, raw material atau bahan mentahnya, tinggal dialirkan, diarahkan ke arah yang benar saja gitu sebenarnya. Jadi mungkin mental strawberry itu terjadi ketika mereka tidak terbiasa pada tantangan, tapi itu kan akan diperbaiki seiring jumlah pengalaman kerja yang bersangkutan gitu. Lalu apa ada strategi tersendiri Coach untuk menghadapinya? Gen Z itu sendiri Coach, strateginya betul. Nah, strateginya ya tadi dua tadi ya, yang tentang memberikan makna ya kepada pada Gen Z itu, kemudian memberikan fleksibilitas, lalu juga mungkin memberikan tantangan-tantangan, kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi Gen Z itu perlu dikasih sesuatu yang menarik gitu. Jangan kasih pekerjaan yang misalnya membosankan, rutin atau monoton gitu. Nah, itu contoh-contoh menarik sekali. strategi. Coach, selanjutnya nih pertanyaannya, apakah ada strategi low cost sendiri namun high impact nih untuk retensi karyawan di masa yang sulit seperti sekarang ini, Coach Andrew? Betul. Nah, seringkali orang ketika dengar retensi karyawan adalah wah mahal dong, saya harus bayar gaji lebih. Belum tentu loh pemirsa, gitu. Jadi sebenarnya ada strategi-strategi yang low cost, biayanya rendah, namun high impact, dampaknya besar gitu. Nah, contohnya adalah tadi misalnya memberikan apresiasi atau pengakuan kepada generasi karyawan gitu, untuk bisa misalnya ada ucapan terima kasih atau employee of the month gitu kan, memberikan feedback kepada yang bersangkutan supaya bisa berkembang. Lalu ada komunikasi yang transparan dan rutin yang kedua. Nah, jadi misalnya dari pimpinan perusahaan atau direksi gitu, kemudian mengadakan one on one meeting gitu kan, meeting satu dengan satu dengan karyawan, sehingga karyawan tersebut merasa wah ini big boss nih peduli sama saya nih. Itu kan sebenarnya nggak memerlukan uang kan sebenarnya, betul. Hanya memerlukan waktu dan niat yang intentional, yang ada niat. Gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi tentunya ya Coach ya. Saya mau bertanya, kalau tadi kita membahas tentang faktor internal dari perusahaan, terus juga dari atasan ya kan, apakah sebenarnya ada faktor eksternal yang dapat mempengaruhinya ya Coach ya? Tapi sebelum dijawab oleh Coach Andrew, kita harus rehat sejenak. Untuk itu pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Inspiracast, inspirasi tanpa batas. Kembali lagi di Inspiracast, inspirasi tanpa batas. Masih membahas tentang drama pergantian karyawan, masih bersama Coach Andrew. Coach Andrew, kalau di segmen sebelumnya kita membahas banyak faktor yang internal ya, kebanyakan internal untuk mempengaruhi namanya pergantian karyawan. Apakah ada nih faktor eksternal yang bisa mempengaruhi drama tadi Coach? Nah pastinya faktor-faktor eksternal juga sangat berdampak pastinya kan. Ya misalnya faktor ekonomi, ketika terjadinya perang dagang antara US dan China, kemudian yang juga sangat berdampak itu adalah teknologi, misalnya dengan hadirnya AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan, itu kemudian membuat pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif itu hilang gitu jadinya gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu dinavigasi, perlu ditangani supaya para pencari kerja dan perusahaan juga bisa berkembang. Apakah gitu. Kondisi pasar juga terlihat Coach? Kondisi pasar juga mempengaruhi, menjadi faktor eksternal dalam penilaian kerja Coach ya? Pasti, karena kondisi pasar di mana supply and demand ya. Jadi ketika customer itu butuh banyak barang ya, perusahaan justru butuh lebih banyak orang kan untuk membuat produk itu misalnya gitu. Jadi ketika ekonomi sedang lesu ya kemungkinan ya itu kan, jadi karyawan dibutuhkan mungkin nggak sebanyak itu gitu. Oke, menanggapi tentang AI ya Coach ya, yang kita bahas hari ini, teknologi dan teknologi lagi. Iya betul. Ada dampak atau tantangan tersendiri nggak Coach dengan adanya AI ini dalam menanggulangi ataupun dalam pembahasan kita yang hari ini, drama pergantian karyawan Coach? Nah, jadi AI ini tuh bisa menjadi pedang bermata dua ya. Di satu pihak bisa membuat
kerjaan-kerjaan atau posisi-posisi lowongan pekerjaan itu menjadi hilang. Nah, namun kita perlu melihat sisi positifnya bahwa AI ini justru bisa membantu seseorang menjadi lebih produktif lagi gitu. Bisa membantu perusahaan juga misalnya mampu bisa mempertahankan karyawan juga kan ketika menggunakan teknologi AI juga gitu misalnya. Lalu menurut Coach Andrew nih, apakah dengan kita bisa memanfaatkan adanya teknologi AI ini bisa membuat bahasanya malas, Coach? Nah, jadi sebenarnya analogi AI dan kemalasan ini sama seperti ketika ada teknologi kalkulator yang muncul. Jadi mungkin orang dulu kan menghitung secara manual gitu, terus kalkulator ada gitu kan. Nah, jadi kan kesannya jadi malas dong ketika udah pakai kalkulator gitu kan. Nah, menurut saya bahwa kita memang itu not necessarily, bukan serta-merta bisa dibilang malas, namun ketika orang bisa memanfaatkannya dan tetap untuk produktif dan mencari terobosan-terobosan apalagi yang baru, nah itu kan kita sebut sebagai kerajinan gitu kan, sebagai diligence, bukan kemalasan. Jadi tidak hanya berpatokan dengan ChatGPT aja ya contohnya, betul. Tapi kita juga harus menelusuri informasi lainnya selain dari teknologi yang sudah berkembang sekarang ya, Coach ya. Menarik sekali, Coach. Apakah ada program tersendiri untuk pengembangan karir yang tersedia bagi karyawan, Coach? Nah, ketika kita bicara dalam konteks retensi karyawan, itu justru adalah salah satu faktor yang kunci, Patrice dan pemirsa. Ketika perusahaan mau melakukan retensi karyawan supaya orang-orang nggak resign, perlu adanya pengembangan pendidikan karyawan, training, pelatihan secara terus-menerus dan kontinu gitu. Salah satunya program seperti apa, Coach? Programnya misalnya program pengembangan kepemimpinan misalnya, leadership gitu. Gimana? Karena leadership ini jadi challenge ketika orang yang dia jago misalnya finance, membuat laporan keuangan, tapi giliran dipromosi jadi pemimpin, jadi manajer malah zong gitu, karena dia belum dapat pelurunya nih untuk jadi pemimpin yang baik gitu, karena dia cuma jagonya hard skill tapi soft skillnya belum gitu. Nah, menarik. Jadi perlu ya pelatihan seperti itu, dan termasuk melakukan atau memberikan pelatihan komunikasi ya, Coach. Betul sekali. Karena di dalam perusahaan, organisasi perusahaan juga pasti butuh komunikasi yang baik antar departemen ya, Coach ya. Pasti. Jadi kalau begitu bisa saya simpulkan bahwa terkait antara departemen satu dengan yang lainnya itu ada hal yang berkesinambungan ya, Coach ya. Betul. Oke, Coach. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana nih, Coach, perusahaan memastikan lingkungan kerja yang kondusif ataupun yang positif dan juga inklusif, Coach? Ini good question. Jadi gimana cara kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang positif adalah misalnya dengan perusahaan melalui departemen HRD mereka itu kemudian mencek ombak istilahnya, mengadakan employee satisfaction survey minimum setahun sekali gitu kan, survei kepuasan karyawan gitu kan. Jadi jangan sampai karyawan itu udah resign banyak dulu baru kenapa sih, ada apa sih yang membuat kamu nggak nyaman atau nggak puas kerja di perusahaan ini gitu. Sudah terlambat gitu kan, sudah resign duluan gitu kan. Jadi kelimpungan. Nah, itu ketika kita bisa proaktif, inisiatif mencari tahu, oh ini ada faktor-faktor ini yang membuat orang nggak bertahan gitu. Nah, itu kemudian diperbaiki. Butuh gitu, adanya kedekatan ya, Coach ya. Betul. Kedekatan antar departemen mungkin, lalu juga antar karyawan, atasan bawahan seperti yang sebelumnya dikatakan bahwa ada vertikal dan horizontal ya, Coach sekali, ya. Betul. Dan juga ya banyak sekali aspek-aspek lain yang terkait tentang penilaian ini ya, Coach ya. Lalu bagaimana perusahaan bisa memastikan bahwa ekspektasi karyawan itu sendiri realistis, Coach, sesuai dengan tujuan ataupun goals dari perusahaan, Coach? Nah, betul. Nah, jadi disinilah peran perusahaan itu penting untuk menciptakan transparansi. Jadi kultur atau budaya transparansi di dalam organisasi. Contohnya gimana? Artinya ketika ini adalah jenjang karir di perusahaan ini. Ketika kamu ada skill ABC ini, kamu akan bisa dipromosi jadi manajer dan seterusnya, jadi senior manager dan direksi dan lain-lain dengan jumlah pengalaman kerja sekian tahun gitu. Nah, itu dikomunikasikan gitu. Jadi jadi memang
ketika saya mau mencapai posisi itu, ini yang hal-hal yang saya perlu lakukan. Dan harus diinformasikan secara detail ya, Coach. Ya, jadi seorang karyawan pun bisa tahu, bisa paham apa tujuan dari perusahaan tersebut. Banyak kan nggak jelas kan, banyak kan. Jadi perusahaan ini untuk posisi ini apa nih gitu, nggak jelas, kerja aja terus gitu. Seperti kapal mau dibawa arah kemana ya. Jadi kan nggak retensi karyawan dong. Tapi Coach gini, menarik. Kalau misalnya nih perusahaan memberikan skill, soft skill ataupun adapun hard skill, apakah tidak menjadi ancaman bagi perusahaan? Sehingga ancaman nih bagi perusahaan, saya sudah bahasanya memintarkan karyawan saya nanti malah kabur. Gimana Coach? Nah, ini menarik. Ini selalu yang ditanyakan klien saya nih gitu. Jadi justru kita perlu ada mindset to abundance gitu. Jadi pola pikir perusahaan dan kita itu harus bahwa mindset yang abundance. Justru ketika karyawan merasa wah dirinya diapresiasi, dikasihkan peluang-peluang ini gitu kan untuk pengembangan ini, mungkin di tempat cek toko sebelah gitu ya, tempat lain mungkin gajinya lebih gede dikit, tapi saya nggak dapatkan culture ini nih, peluang-peluang ini, ya udah deh, saya di sini aja deh gitu. Saya setia aja di perusahaan ini gitu. Jadi membuat suatu keunikan tersendiri. Betul. Ya, apa yang berbeda perusahaan ini dengan perusahaan yang lain. Betul. Sehingga sang karyawan ini tidak serta-merta menjadi menggampangkan untuk mencari pekerjaan lain. Betul. Mungkin teman-teman lain ya mereka cuma fokusnya ke duitnya aja, gajinya aja, tapi culture-nya justru nggak sebaik perusahaan kita misalnya jadinya gitu. Oke, menarik sekali, Coach. Sebelum kita closing ya, Coach ya, saya mau dengarkan 3 tips seperti biasa kalau di Inspirakes ya. Coach Andrew selalu memberikan 3 tips yang pastinya bermanfaat untuk pemirsa yang sudah senantiasa dari tadi menonton ya program Inspirakes hari ini. Coach Andrew, boleh tips yang pertama untuk pemirsa yang ada di rumah. 3 tips untuk retensi karyawan supaya orang betah itu 3T. 3T ya. T yang pertama, Coach. T yang pertama adalah telinga. Apa tuh maksudnya? Kita perlu mendengarkan feedback, masukan dari bawahan, dari staf karyawan kita. Kita perlu ada kerendahan hati untuk mendengar masukan supaya kita bisa perbaiki kan. Namun kalau misalnya nih Coach, kalau kita melihat terkadang adanya keluhan dari karyawan, wah bos saya itu anti kritik, anti saran, udah paling bener. Gimana Coach? Karyawan harus seperti apa Coach? Ya sekali lagi balik, kita harus proaktif ya. Kita hanya bisa mengubah hal-hal yang kita bisa ubah dan tidak bisa mengubah hal-hal yang di luar kendali kita gitu. Nah, kembali ke diri sendiri. Kembali diri sendiri. Lalu mungkin ini manajer atasan langsungnya ya, tapi mungkin yang mendengarkan adalah pemilik perusahaannya gitu. Nah, pemilik perusahaannya bisa turun tangan kan untuk bisa membenahi itu. Oke, keren sekali Coach. Itu adalah tips yang pertama. Tips yang kedua, silakan. T yang kedua, transparan gitu. Transparan. Jadi artinya kamu akan bisa dipromosi, ada jenjang karir ini ketika sudah memiliki skill ini dan ini gitu. Seringkali tidak ada transparansi itu gitu. Makanya orang kabur gitu kan. Dan terkadang juga seorang karyawan juga tidak paham sebenarnya skillnya dikomunikasikan apa sih. Gitu. Betul. Dan tidak memahami dan merefleksikan diri ke sendiri kan ya. Sebenarnya skill saya itu di mana? Terus fokusnya di mana gitu ya. Jadi harus ada yang namanya transparansi, komunikasi yang baik, yang vertikal dan horizontal yang Coach katakan ya, baik. Tips yang ketiga, T yang ketiga, Coach Andrew. Terima kasih. Artinya apa? Kita mengapresiasi bukan menghakimi karyawan gitu. Jadi supaya orang betah kerja di perusahaan kita perlu selalu mengapresiasi gitu. Hal-hal kecil yang tadi kita bahas, low cost but high impact gitu kan, biaya rendah tapi dampak besar. Tapi nggak apa-apa ya Coach sebagai karyawan melihat bahwa saya kerja karena hanya mengejar yang bahasa apresiasi. Apakah nggak salah itu Coach? Nggak apa-apa. Yang penting yang bersangkutan tuh bekerja sudah memenuhi tujuan atau purpose-nya dan sesuai dengan bakat dan minatnya yang bersangkutan. Jadi ada pertumbuhan di sana. Kalau gitu. itu membawa dan berdampak positif, malah it's okay ya, nggak apa-apa gitu. Ya membuat maju dan berkembang ya. Jadi bukan hal yang negatif juga ya Coach ya. Karena kan setiap orang pasti punya
visi kehidupannya masing-masing, motivasi yang berbeda-beda. Ada yang untuk uang doang gitu misalnya gitu kan. Oke, jadi nggak apa-apa ya. Iya, Udah iya. 3 tips nih yang sudah diberikan ya. Terima kasih gitu ya. Yang Siap. terakhirnya, Coach, boleh saya dengarkan quotes of the day-nya dari Coach Andrew untuk pemirsa yang ada di rumah. Pemirsa, quote of the day-nya ada suatu peribahasa HR dari luar negeri yang sangat terkenal yang relevan terhadap retensi karyawan, yaitu people join companies but they quit managers. Yang artinya adalah orang itu masuk ke suatu perusahaan karena melihat reputasi nama baik dari perusahaan itu. Tapi mereka resign kenapa? Karena ini rese nih bos gue, manajer gue nih gitu. Nah itu yang kita perlu ubah gitu. Mindset itu Patrice, ya. iya, Oke, manajer itu yang perlu luar diubah biasa gitu. sekali. Siap. Coach Andrew, terima kasih sudah memberikan Iya. insight yang luar biasa hari Iya. ini, yang sangat termotivasi sekali ya. Pasti Siap. sangat bermanfaat untuk pemirsa yang sudah tonton Inspirakes hari ini. Boleh di lain waktu kita ketemu lagi, kita Pastinya, berjumpa boleh lagi, dong, kita Patrice. membahas tentang topik-topik menarik lainnya. Baik. Terima kasih ya Coach Andrew ya. Ya, siap. Demikianlah Inspirakes hari ini. Saksikan selalu program Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Saya Patricia Andreas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam inspirasi.